Abdul Malik, kalau kita nggak hati-hati mensikapi Wahabi khususnya, maka saya khawatir 30 tahun ke depan pas pulau itu mungkin dia sakron ini sampun situ masanya anak-anak cucu kita hidup, masanya buyut kita lahir, jangan-jangan Wahabi merajalela terus jenenge putu arep budal nang DPK dipateni wong. Dan peristiwa seperti itu benar-benar terjadi di Afghanistan, di Suriah. Ampun main-main dengan NU, ini barang serius, boten tulanan, boten kena damel iklan-iklan. Jadi kepada masyarakat mohon disadarkan, haram sama sekali haram memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga Wahabi. Dia caranya Ansor, santri, NU, Muslimah bekerja sama dengan Polsek, jajaran pemerintah, benar-benar mencegah jangan sampai ada di Blitar itu, tapi sekarang ada ya. Wono tadi jangan sampai berdiri lembaga atau masjid miliknya Wahabi. Bahaya. Ngarapnya bahayanya mereka menganggap darah orang lain halal itu. Jadi kalau Wahabi banyak kita jadi nggak aman. Sewaktu-waktu begini pengen budal dewe di masjid, pengen tahajud nggak aman. Bisa-bisa dicegat, dibelek. Dan bagi mereka itu hal. Ini nomor 9, ber-NU nggak main-main, harus serius, harus militan. Militan bukan militan untuk gebuk orang lain, militan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keaswajaran. Insya Allah asal NKRI tetap NU sampai kapanpun anak cucu akan baik-baik saja. Kosong sulit kalau NU semakin lemah, lalu nggak ada komitmen saking panjenengan untuk hanya memilih menantu yang NU, nggak ada komitmen untuk hanya memilih masjid yang NU kalau Jumatan, hanya memilih TPQ, TK, SD yang NU. Kadang-kadang itu sok gamblei, Allah hak asasi, Allah toleransi, Allah ukhuwah Islami. Akhirnya kita ini terus nyunsai rotok longgar dalam hal akidah. Misalnya buatan NU sekolahnya wong ono unismane Malang milih umum kene nyapo. Ya. Dan tolong kanca-kanca mriki ber-NU niku barang serius. Niki bertaruh nyawa. Kalau nggak hati-hati bisa jadi 40 tahun ke depan buyut musim dibeli. Ketika di sini banyak Wahabi, seperti yang terjadi di Yaman, di Saudi, di mana. Kalau mungkin jenengan disampun angsal, biadabnya Wahabi. Tafsir belum tafsir dan tafsir saya lihat sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung kepada Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Jadi menurut pribadi seseorang, ini tafsir Ibnu Katsir, ini risalah Musayyah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Nggak waspada terus Wahabi berkembang, anak putumu susah.
taruh agama. Modelnya itu nih. Ibnu Katsir iblis. Ini salah kusirnya iblis. Terus kebuah aja tuh gitu. Ingat ini terus. Nek zaman kendor. Betul apa-apa sesama muslim ukhuwah diberi izin masjidnya. Kacau banget. Ini yang masjid Wahabi macam. Betul aja. Dan wono tadi macam itu. Dicegah saya. Jadi mengancam nyawa, terus merusak Islam, merusak akidah, lalu merusak syariat. Nemen syariat. Sing kalau ini orangnya Butuh yang di sana. dan orang kok tiang itu di situ harus dicegah, dan umumkan kepada halayak bahwa dia Wahabi. Dan wong liya ora katut, nggih. Itu mewakili apa ya? للفتاة أمر هين لين بسيط من اللبن ويجب علينا ألا نضيق على الشباب والبنات في شأن القبل من أجل التنفيس Undang-undang saling berciuman itu enak. الذي يعمل Dan kita nggak perlu melarang-larang undang-undang berciuman. إذا شربت قليلا من البيرة Nah, kalau Anda minum bir 1 gelas nggak apa-apa. اشرب كأسا واحدة من البيرة Kenapa? ولا إثم عليك Kenapa لا nggak dosa? الكأس الواحد لا يسكرك إن الرقص الشرقي عبادة Dan tarian ber itu juga ada. Dan penari-penari perempuan itu kalau mati syahid. إن الرقصة لو ماتت في طريقها إلى الكباريه فهي شهيدة Mati syahid. Isinya nek sampai urip, urip nek ono dadi kan kecoba. Turun banter-banter luwih kerengan. Terus saya nggak peduli diarani fanatik, diarani terus nggak peduli. NU itu berdiri untuk mencegah Wahabi. Karena ketika itu Habib Ganjar yang Saudi mau membongkar makam Rasulullah, itu kan yang memantik di Indonesia, Jawa, Madura, rapat di Surabaya, lalu ngutus Lajnatul Hijaz itu yang dipimpin Yai Wahab, misinya melobi Saudi agar nggak jadi membongkar makam Nabi. Jadi siapapun yang ngaku kader NU, pengurus NU, lalu nggak peduli dengan bahaya Wahabi, saya kira nggak hitung asli nawaitu awal garis awal didirikannya NU itu untuk melawan Wahabi. Nah, ketika ada pengurus NU rapat Yakub terus yang Wahabi sok ukhuwah sok itu tutup Hasyim, tutup Mbah Wahab. Dan kalau mencegah Wahabi itu nggak penting, nggak perlu NU itu berdiri. Ada salah satu oknum mungkin apa-apa di Jakarta mengatakan ya kita mulai ukhuwah dengan Wahabi. Gelo banget. Kalau ada pengurus di sana terus ngomong itu belum lagi nun saya mau sholat sedina cukup pengen loro kan nggak coba. Terus kalau satu ruang ada laki-laki perempuan haram, satu pesawat ada laki perempuan haram, satu bis ada laki perempuan haram, lalu difatwakan aku belum nggak ada supaya nggak haram saat turun masuk di ruangan, masuk di pesawat, itu ikhtiar jadi makrom dhisik.
supaya jadi makro sing lanang kon nyusu ngene sing wedok 5 susu. Kacau bang. Quran itu mengatakan susuan syar'i itu maksimal umur 2 tahun. Ofisol fi anain nyusuannya sampai nyampe itu maksimal 2 tahun. Itu gerang-gerang jadi banser. Langsung menjadi dulu Quran ini kacau. Terus yang jenggotan jember sapa itu terus ngarani wudu itu cukup basuh wajah karo tangan tok. Yang piye Qur'ane? Sulu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu. Turusukum warsul arjulakum minal tak baik. Lah kok iso difatwakan cukup basuh wajah karo tangan. Jadi kita ber-NU kalau enggak temenan iso bertaruh nyawane anak putu. Terus bertaruh agama akidah sama jadi ini kitab-kitab tafsir jangan iblis itu masya Allah. Dan ini sama nggak marah itu kebahat. Lalu apa itu merusak syari plus lebih besar dari itu semua mempertaruhkan bangsa dan negara. Daerah manapun yang Wahabinya berkuasa, dominan, hancur mas, pasti. Libya itu sebetulnya belum benar-benar mayoritas Wahabi, itu hanya didukung sama Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab bersekongkol dengan Inggris, Prancis. Mati Muammar Gaddafi. Sampai sekarang menjadi 4 wilayah belum mampu kembali membentuk satu negara. Nah, kalau sampai Indonesia berkeping-keping jadi 10 negara, betapa mudahnya seperti Timur Tengah jadi negara kecil-kecil. Lalu Israel, Amerika mudah sekali membenturkan, mengadu domba antar negara kecil-kecil. Nah, kita nggak boleh jadi teledor terhadap bahaya Wahabi yang terancam juga bangsa dan negara. Mungkin Yun Sewu kalau yang terancam kalau jadi andai terjadi apa-apa paling saya mati 20. Tapi kalau sampai negara itu terancam oleh bahaya Wahabi, perang saudara, Afghanistan yang mati sudah 1,5 juta lebih, Irak itu 1 juta lebih, Suriah juga 1,5 juta. Yaman sekitar 300-an ribu, belum yang kelaparan. Jadi kalau sekali lagi Wahabi berbahaya, membahayakan masa depan nyawa anak cucu kita, membahayakan akidah, merusak syariat, terus tentu akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Karenanya perlu tetap monggo NU diperkuat, lazisnya dimaksimalkan. Terus lazis itu jangan untuk konsumtif langsung habis. Sekiranya guru-guru ngaji sudah terlayani, yatim-yatim sudah terlayani, monggo terus dimaksimalkan penggalangan dana lewat lazis. Terus kita harus punya lembaga-lembaga top. Betul salah misalnya sekelas Wonodadi itu punya rumah sakit di Pegri. Betul salah sekelas Wonodadi itu punya SMK unggulan, punya aliyah unggulan. Lalu dari lembaga-lembaga banyak itu nanti lama-lama punya kampus. Betul. Baik-baik banget. Terus nyuwun sewu. Setiap ranting harus punya kantor untuk memaksimalkan program organisasi, dan jangan ada desa yang tanpa punya TK Muslimah, jangan ada desa yang kita nggak punya MINU. Pun kalau ada desa yang belum ada MINU-nya, segera koordinasi dengan pengurus lain, dengan muslimat, bagaimana mendirikan
MI Ma'arif NU di sini. Nah kalau di sini misalnya ada 18 ranting, berarti punya 18 MI, 11 ranting, mereka kan jumlah dari sekarang MI dan S2 kita itu setiap tahun meluluskan berapa ratus, dimaksimalkan berapa ratus itu kita sudah punya sanawiyah unggulan atau punya SMP unggulan. Namun dikelola biasa-biasa. Jadi sekiranya nggak mondok keluar, maksimalkan melanjutkan ke milik kita juga. Kalau satu titik SMP, satu titik sanawiyah, saya mencari pun kakean murid, mungkin betul kalau membuka malik jemput. Lalu tindak lanjutnya seperti kalau matur tadi, kita punya SMK, punya aliyah, punya SMA unggul. Kalau jalur dan Duren meresmikan kantor MBC, kok MBC, kantor ranting. Jadi kalau target, setiap ranting harus punya kantor. Nah, nek sakit wono dadi nyalip dong. Amin. Sakit kok. Begitu dipanggil ranting-ranting itu, apa membeli tanah dicicil dari Lazis, apa atus wakofan nopo-nopo atau ngajukan proposal tentang Pemda nyuwun bengkok titik-titik 1000 meter nopo-nopo. Aku mau juga untuk negara, ujung-ujungnya pun juga untuk NKRI. Saya kebetulan dikelola MU. Upayakan dalam waktu 2 tahun semua ranting sampun punya tanah atau sedang membangun. Kalau semua ranting ada niku, masya Allah, LI, Lailatul, menjadi dan sebagainya di situ. Kegiatan-kegiatan PKPNU, pelatihan banser, mungkin sampai susbaran macam-macam juga dikelacar di situ. Tidak usah kemana-mana. Nah, menawi ngoten niku para rawuh, kesadaran ber-NU itu tidak hanya oleh pengurus, tapi juga sampai masyarakat. Begitu ada wong aneh-aneh, bengok dilu ekonomi. Menawi yang punya kesadaran militansi untuk ber-NU, bela NU, bela akidah ini namun kita pengurus. Dek jumlah kita itu namun piro. Napa saged ngayahi sak namun sakwono tadi. Yang lebih penting sebetulnya bagaimana kesadaran itu benar-benar memasyarakat sampai level yang paling bawah pun militansinya kayak kados panjenengan ini. Kulo kepingin sekali kalau misalnya model pengkaderan yang dari PP nanti sulit untuk masyarakat bawah, ya tetaplah ada mirip-mirip pengkaderan tapi bukan untuk pengurus, bukan untuk legal-legal. Yang penting bagaimana lewat kurikulum yang ada niku masyarakat bawah niku terkader dan sampai jadi militan niku mah perkara mboten ada sertifikat nggih mboten apa. Iki kan pengen kula aturaken intinipun monggo dipun dikatakan militansi niku kewaspadanipun dan nyuwun sewu panjenengan rada keren mboten apa niku. Kalau ada lari-lari penuh ini kegiatan umum dipanggil. Ya apa sebenarnya umum? Kan milih orang. Buatan seneng dulu kan yang setengah-setengah itu. Harus dikuasai kami koyo foto itu. Ya dikambel ya. Gamble. Misalnya pun lari-lari pengen rapi, siapa calon tiba itu enak. Pengurus ranting, ketua ranting, kuliahnya anak, sekolahnya anak, dan harus memandang malah kan kerjanya BKS gitu. Oke, ini Al-Hikmah Harum panggil itu, jadi NU berapa? Ya, bolo itu namun didik, tapi murni
nggak abu-abu, militan, itu memungkinkan lebih memungkinkan menang dan sukses daripada pengurus gemuk wakil tapi campur abu-abu nyiring penting kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betul apa bos? Pengurus MBC betul gemuk-gemuk tapi jelas kabeh. Gitu. Niki manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.